Bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi harus semangat. Tadi sudah sama belum? Nanti setelah istirahat siap di sini ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini semua masuk? Ini Surya nggak masuk? Iya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bergerak bersama. Pada Mbak Sasa dipersilakan berdoa. Dipimpin. Iya, berdoa mulai. Ya, karena masih pagi ya, kita harus refreshing sebentar ya. Tepuk fokus bisa? Bisa. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Bisa berdiri yuk. Bisa. Berdiri yuk. Ya, pada materi kita hari ini adalah keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan kegiatan kita hari ini adalah tujuannya untuk peserta didik dapat mengaitkan pengalaman peserta didik tentang kegiatan pelestarian budaya di masyarakat. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan dampak positif pelestarian budaya bagi masyarakat. Sebelumnya Bapak tak tanya dulu ya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Tahu Pak, apa itu Pak? Kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur dari budaya nenek moyang kita. Itu namanya kearifan. Kira-kira di desa kalian ada kearifan lokal nggak? Ada. Atau wayang atau mungkin ada loh? Itu namanya kearifan lokal. Terus bagaimana caranya agar warisan tersebut tetap lestari? Dijaga. Terus harus dilakukan. Terus apa manfaatnya? Manfaat dari kebudayaan supaya tidak dibandingkan dengan budaya asing. ya. Tentunya untuk memperkuat Bapak lihatkan video pembelajaran dulu.
When I'm studying my business degree, I was also doing Tidak hanya itu saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki. Yuk kita lihat Indonesia kita yang kaya budaya. Anak semua menjadi pembelajaran kita pada part ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan kelestarian keragaman budaya di Indonesia. Anak-anak semua, di topik arti ini ada beberapa komponen esensial yang perlu kita jawab. Untuk itu juga akan bantu ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang maksud dengan kearifan lokal? Jawabannya adalah kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Yang kedua, bagaimana agar secara lestari? Pertama, menggunakan kesadaran mahasiswa kesehatan. Yang kedua, mempromosikan kreativitas, mengikuti bentuk perilaku lingkungan sekitar, dan tentunya menggunakan protokol yang bersifat. Anak semua, kalian, Indonesia merupakan negara yang berbagai suku bangsa yang mendiami suatu kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi sama masyarakat yang unik, kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari ayah yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut kearifan lokal. Nah, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nah, katakan istilah kami yang menjadi merupakan buku dan bukan membuat dari itu minum yang diasah setiap pagi. Tujuannya agar badan sehat. Yang kedua dengan kami dan depan kami membuat dari cara berkata tujuan kami agar rasa dalam dunia yang tidak bagus. Nah, nanti kami coba adalah bisa sendiri ini merupakan dari selanjutnya dari masyarakat masyarakat. Tujuannya di masyarakat tradisional misalnya kalau pada kami yang perempuan itu biasanya bersilaturahmi sama keluarga. Tujuannya agar persaudaraan tetap terjaga. Pada mereka ini menjadi hari di sini kami tujuannya agar dari ibunya memperoleh semangat. Dan ada kata itu masyarakat itu perkawinan berwarna kepada tradisional tidak kuat. Nah, budaya yang masuk dalam tidak berkaitan serta melakukan kebutuhan informasi yang baik. Yaitu satu, relasi kajian berlakukan di mana lewat dengan ada yang ada katakan dan budaya yang bermanfaat untuk menjalankan kehidupan. Yang ketiga, kolaborasi dan kalian pada perbedaan kesamaan yang ada itu sikap saja dapat menghargai budaya yang ada. Karena tadi sudah melihat video pembelajaran, dapat kasih penguatan lagi ya. Jadi kearifan lokal itu gini, Indonesia kan merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Itu sudah tentu pasti mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari nenek moyang dan masih ditetapkan sampai sekarang itu namanya adalah kearifan. Seperti tadi dicontohkan di Jepara itu ada seni, terus di Solo itu ada sekaten, terus di daerah Boyolali itu Daratan itu ada gunungan Akoman itu ada. Terus kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat atau kepercayaan atau pengelolaan sumber daya alam serta cara menanam dan lain sebagainya. Bisa dijumpai, bisa juga berupa hukum adat yang disepakati secara bersama. Itu namanya adalah kearifan lokal. Nah, contohnya tadi apa? Contoh dari kearifan lokal itu dari yang kita umumnya pada masyarakat Jawa itu mengenal tedak simpen. Tedak simpen itu adalah budaya ataupun warisan dari nenek leluhur dikaitkan dengan bayi yang sudah berumur 7 tahun yang belum menginjak tanah. Itu 7 bulan. Ya, tedak simpen itu adalah leluhur yang diwariskan kepada kita. Warisannya adalah bagaimana bayi yang sudah berumur 7 bulan yang pertama kali menginjak tanah. Nah, itu tedak simpen. Yang kedua ada gunungan.
biasanya di daerah yang masih ada keratonnya, terutama daerah Mataram, daerah Solo juga itu mengenal gunungan. Biasanya itu dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, itu ada gunungan. Apa? Ya. Jadi gunungan itu isinya hasil bumi, bisa sayuran, bisa masa-masa. Kalau di sekolah itu biasa ada namanya ada larung, sedekah laut juga. Terus cara agar warisan agar tetap lestari itu ada banyak ya. Yang pertama adalah belajar di sekolah seperti kita. Belajar di sekolah itu bisa menjaga ataupun merawat warisan agar tetap lestari. Sebab apa? Sebab memahami budaya daerah lewat pelajaran sekolah ini kita mengingat, menghafal, dan melestarikan budaya tersebut. Yang kedua itu adalah ikut kegiatan budaya seperti di sekolah kita ada namanya ekstra kurikuler gamelan, terus ada ekstra yang lain untuk bisa menjaga ataupun melestarikan warisan budaya. Selanjutnya ada menceritakan kembali. Jadi kegiatannya adalah menulis atau menceritakan kisah-kisah tentang tradisional kepada teman dan keluarga. Seperti kita hari ini, Bapak sebagai sumbernya, kalian mendengarkan terus pas kemudian hari diterapkan. Itu cara melestarikan budaya. Yang terakhir adalah membuat acara seperti tadi yang Bapak contohkan, setiap ada tahunan di Keraton itu ada kunjungan. Terus di daerah masyarakat pesisir itu ada melarung atau sedekah bumi, ada atau sedekah mengadakan acara budaya di sekolah seperti pameran atau pertunjukan. Next yaitu adalah manfaat. Bagaimana sih kita kok ditekan untuk melestarikan budaya? Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mengenal identitas diri. Warisan budaya membantu kita mengenal rasa usul dan jati diri kita sendiri. Itu biasanya kalau suatu warisan itu langsung identik dengan daerah. Misal kalau kita mendengarkan istilah gunungan, kita langsung ingat daerah Solo. Kalau kita mengatakan ukir, jadi kita langsung mengingat Jepara. Yang kedua, mempererat persatuan. Budaya lokal membuat masyarakat lebih kompak dan saling menghargai. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai luhur, yaitu melalui warisan budaya kita belajar nilai-nilai baik seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Yang keempat, menarik wisatawan seperti yang Bapak tadi contohkan ya. Di Solo itu ada Keraton Solo, di situ menjadi sentral bagi para wisatawan sehingga menumbuhkan UMKM di sekitarnya. Banyak yang jualan es teh, yang jualan nasi, itu termasuk salah satu manfaat warisan budaya. Yang kelima adalah melestarikan tradisi. Tadi sebagai generasi harus melestarikan tradisi agar warisan tersebut lestari sampai akhir hayat. Terus yang keenam adalah warisan budaya memberikan pelajaran tentang sejarah dan cara hidup yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terus nah, untuk memperkuat materi Bapak kita hari ini, Bapak punya ini ada menara budaya. Ada menara budaya. Ini menara ya. Ini menara. Bapak bisa minta tolong ke orang sini. Sama meja lunak. Yes, go ahead. Menara budaya.
Yang kalau masuk Aman, Pak. Udah. Ini nggak boleh apa? Ya, pakai apa? Oh, dari sih Pak Imam. Manja kok. Keduren. Tahu kondangan. Ini kondangan. Udah. Udah, aduh, boleh masih ya? Pak. Aisyah. Pak. Ais. Nah, ini dia hasilnya dari menara saya yang dihasilkan dari teman-temannya. Di sini seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada kondangan, ada kucuran manten, ada gunungan, ada kedasinan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kedasinan dan gunungan. Dan di sini ada kucuran manten. Ada yang tahu? Sebelum nikah. Ada yang pernah melihat ini? Biasanya kalau ada orang yang pernikahan itu yang memegang apa itu memegang ada titik yang kenal itu biasanya masih dilakukan, namanya adalah kucuran manten. Biasanya itu adalah orang tua, baik itu dari orang tua mertua ataupun orang tua sendiri itu menguturkan air ember satu kilo satu gayung juga karena itu menjadi simbol bahwa restu orang tua kepada Masya Allah. Ya, kondangan Pak. ya. Terus yang terakhir kondangan ini adalah kondangan yang menjadi apa itu ya seperti syukuran ya, ini wujudnya bisa macam-macam. Ya, betul. Kegiatannya itu bisa macam-macam. Bisa ada hajatan, bisa ada salatan, tergantung acaranya. Cuma kan apa itu mendoakan. Seperti ini ya. Karena sudah paham, Bapak kasih ke KPC ya. Sebelumnya Bapak akan membuat kelompok tiga kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dikerjakan bersama-sama. Sebelumnya Bapak terangkan dulu di sini di lembar kerja ini ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama yaitu berdoa sebelum mengerjakan ya. Terus jangan lupa isi identitas kalian, nama kelompok dan anggotanya. Perhatikan setiap perintah soal secara teliti ya. Bapak kasih waktu 7 menit ya. Udah bisa. Ya. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu. Tradisi dari merupakan Yaitu Soalnya dibaca dulu baru jawab. Iya, Bapak. Siap. Nah. Apakah sudah selesai? Kelompok
Siapa yang ingin maju? Satu. Nomor 1 silakan maju. Nomor 3 suara bola yang sama Nomor yang lainnya diperhatikan, dengarkan. Ya perwakilan. Jawabannya dipastikan adalah salah satu bukan protokol yang terjadi bersama jadi biasanya dilakukan saat kebiasaan ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Anak dan harapan agar anak tumbuh sehat serta diberkahi kehidupan yang baik. Dan tradisi ini juga dikenal dengan nama kesaksian ini masih dilakukan nantinya. Ini lebih jarang terlihat di beberapa perkotaan, namun di pedesaan kesaksian tetap dilaksanakan dengan hikmat meskipun dengan adaptasi terhadap kondisi sekarang. Nah, jawabannya gimana, Beb? Masih beda-beda wong iki. Oh, satu deh. Daerah ini ya. Jadi kelompok 1 ini mengambil contoh dari 4 gambar ini adalah tidak ya, tidak sini ya. Jadi tidak tadi ya, gambaran yang tadi tidak sini adalah warisan ataupun leluhur yang diwariskan untuk kita selama kejadian ataupun peristiwa saat bayi 7 bulan yang belum menginjakkan. Karena jawabannya betul, kita kasih tepuk ya. Wow ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, karena sudah di penghujung kegiatan, Bapak harapkan kalian di rumah tetap belajar ya. Iya, Pak. Ya, materi kita hari ini apa saja? Kebudayaan. Untuk meringkasnya semua Bapak punya game edukatif ya. Nanti bisa dikerjakan tepat-tepatan. Ini angka berapa? 2. Angka berapa lagi? Betul. Tujuh ya. Apa yang diberikan? Ya, tuh. Tepuk tangan dulu. Angka berapa lagi? Manfaat dari gotong royong. Apa yang dilakukan KRI lokal tadi? Betul. Mantap berapa lagi? Satu ya. Angka berapa lagi? A, B, C, atau D? Hah? B. Ya, betul. Kurang 3 soal lagi.
2 soal lagi. 2, 1. Satu ya. A, B, C, atau D? B. Kurang 1 soal lagi. Nomor berapa? 2 ya. A, B, C, atau D? Soal yang terakhir. A, B, C, atau D? Ya, oh. Tepuk tangan dulu. Gak apa-apa. Nah, sebelum istirahat, Bapak punya soal evaluasi nanti dikerjakan. Nanti setelah masuk dikumpulkan ya. Masuk dikumpulkan. Dan karena sudah di penghujung kegiatan, mari kita tutup dengan doa ya. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi, nanti malam harus belajar karena besok UAS ya. Ya, besok nanti malam harus belajar dengan dia. Jaga kesehatan ya. Nah, cukup dari Bapak. Silakan Mbak Sasa dipimpin berdoa ulang. Dari Bapak, aktifkan kan? Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.